Shalom, haleluya. Senang sekali terima kasih Tuhan bersama saya. Bersama Kusuma, selamat hari Minggu. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethany of God Family seluruh Indonesia. Sukacita yang luar biasa. Filipi pasal yang keempat ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, kita selalu pernah alami masa baik, tidak baik. Tapi pengiringan kepada Yesus membuktikan revival harvest itu justru terjadi di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, masa di mana musim di mana menurut banyak orang musim yang tidak baik, krisis, resesi dan lain sebagainya. Waktu kita bisa mendeklarasikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Saudara dan saya harus percaya, saya sedang ada di daerah Kapadokia. Kalau Anda saksikan bukit-bukit batu ini, dulu orang susah payah, ini begitu banyak turis datang dan orang menyaksikan, wow, luar biasa. Orang-orang datang begitu luar biasa, menyaksikan bagaimana orang-orang abad pertama sampai abad keempat, mereka mengalami aniaya. Setelah dari Yerusalem mereka dikejar-kejar karena mereka dipercaya Yesus, pengikut Yesus. Dan mereka tinggal, pergi sampai ke daerah ini di Turki, Kapadokia, dan mereka rasul-rasul pergi dan mereka memberitakan Injil. Meskipun mereka dianiaya, dibunuh, diancam dan macam-macam, mereka mendirikan di bukit-bukit ini, di daerah yang dulu sunyi, mereka membangun di gua-gua, kapel, rumah tinggal, mereka berdoa, beribadah. Kuasa Tuhan bekerja, tidak dihalangi oleh musim, masalah, aniaya atau apapun, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan pada kita. Kalau Anda mengalami revival dan harvest dalam hidup Anda harus percaya bahwa musim yang baru akan datang dalam hidup Anda. Dengan cara adalah, pertama, segala perkara. Masalah-masalah Anda bukan utama. Tapi yang kedua, dapat kutanggung. Kutanggung artinya Anda jangan lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu. Tuhan akan mengubah musibah jadi mujizat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam yang penting. Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Waktu Anda di dalam Yesus, segala perkara, musibah jadi mujizat, yang gagal jadi berhasil, dan panen akan terjadi, musim penuaian yang luar biasa, yang memberi kekuatan, wow, di dalam kita. Setelah gereja abad 1, 2, 3, 4, mereka akhirnya mengalami penderitaan. Satu kali Tuhan mengembalikan penderitaan mereka menjadi satu bangsa dan jadi percaya kepada Tuhan. Waktu mereka percaya pada Tuhan, mereka akhirnya jutaan orang seluruh tanah ini dipercaya pada Tuhan. Revival harvest dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ibu kota Nusantara, terjadi lawatan Tuhan. Dan saya percaya Nusantara, Indonesia baru akan dilawat oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengundang Bapak Bambang. Silakan Pak Bambang Sundoro akan bersaksi bagaimana dia bisa sampai ke Kapadokia ini. Silakan. Puji Tuhan. Salam. Salam, haleluya. Saya bisa sampai di tempat ini betul-betul mujizat. Oke, saya jujurnya nggak ada uang waktu itu. Saya ada rencana mau mencairkan dana BPJS. Dana BPJS itu udah lama sih rencananya mau kita cairkan, cuma saya tunda-tunda karena memang saya nggak terlalu butuh. Nah, singkat cerita, kalau mau cairkan dana dengan sejumlah sekian, itu harus wawancaranya berbelit-belit. Nah, waktu itu saya ke BPJS, saya wawancara, tiba-tiba diwawancarai, saya itu tenggorokan saya batuk banget, tahu batuk terus, sampai mau wawancarai saya itu sampai dia takut, dia sampai mundur dia cuma tanya namanya siapa, Bambang, tanggal lahir, nomor rekening, sudah. Habis itu saya disuruh pulang, udah Pak, nanti dananya cair 5 hari. Wah, jadi apapun kalau sudah rencananya Tuhan, kita sudah nggak bisa nolak, semuanya pasti terjadi. Terima kasih, demikian saya bisa sampai di sini, itu semua adalah anugerah Tuhan Yesus. Wow, luar biasa kesaksian dari Pak Bambang, membuktikan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan pada kita. Jadi selama ini bertahun-tahun grup Indonesia Holy Land 7 Jemaat Kapadokia tidak pernah mengadakan ibadah di kota Kapadokia. Baru kali ini ada jemaat dari Indonesia yang berziarah dan mengadakan ibadah di Kapadokia, di tempat gua yang dulunya dipakai pada zaman Bizantium.
pada masa pelarian jemaat Tuhan dikejar-kejar dari tentara Romawi karena mempertahankan iman ya. Jadi kita mempertahankan iman, belajar dari sini, semangat martir akan kita peroleh dari dua hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Samuel dan Pak Victor. Sangat luar biasa Kapadokia ini. Saya nggak expect apa-apa sebenarnya sih. Tapi ketika saya datang di satu gua, tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Saya ngerasain hadirat Tuhan. Dan saya nangis di sana. Dan saya tahu dan ada Roh Kudus, bisikan Roh Kudus berkata, bahwa di tempat inilah sebuah foundation yang kuat untuk sebuah kekristenan telah diletakkan. Ada banyak darah para martir yang udah mati di sini, yang mereka sudah bayar dengan hidup mereka. Bagian kita hari ini hanya meneruskan perjuangan yang sudah mereka pernah buat. Ini adalah akhir zaman, Tuhan akan datang. Di akhir ini kita akan mengerjakan pekerjaan yang sangat besar, lawatan besar. Sudah dibayar harganya. Bagian kita cuma melayani, bekerja dengan sungguh-sungguh. Sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Di tempat yang ajaib, Pak luar biasa. Betul. Jadi saya dapat seperti Tuhan Yesus katakan, ketika kau ikut Yesus dengan cara yang benar, kau harus sangkal dirimu tiap hari, pikul salibmu, dan ikut Yesus. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa luar biasa. Mereka dikejar-kejar tapi mereka tidak pernah meninggalkan imannya. Mereka tetap sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Dan mereka sampai di gua-gua, dan seperti yang Pak Victor sampaikan, di gua-gua itu kita mengalami mereka berjuang luar biasa. The spirit of suffering. Roh mereka mengalami penderitaan karena Kristus, tetapi Pak Victor seperti yang sampaikan, setelah abad keempat, karena martir-martir ini, maka lawatan Tuhan terjadi sampai Kaisar Konstantinopel dan Helena kenal Kristus, dan seluruh daerah ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kesempatan yang luar biasa, pertama kali grup Indonesia Jemaat Tepuk tangan Indonesia dong. ibadah di gua yang diletakkan pada waktu Jemaat Kapadokia ada di sini. Ya. Dan maju terus dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, sampai akhirnya setelah beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Haleluya. Shalom.